brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yang sejak kecil orang tuanya dihabisi oleh para pendekar tingkat tinggi. Dia berhati keras untuk balas dendam hingga menjadi pendekar terhebat di dunia. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal di markas besar kerajaan Elang Salju. Terlihat putra ketua sekte yang bernama Su Ying sedang bermain dengan seekor rusa di pegunungan yang tak jauh dari istana. Namun tiba-tiba petinggi sekte bernama Tong San menjatuhkan batu besar untuk menangkap rusa tersebut, yang tak mengetahui bahwa Su Ying sedang berada di sana. Di istana Elang kita diperkenalkan dengan ketua sekte bernama Dongli dan istrinya yang bernama Moyu. Mereka hidup bahagia di atas pegunungan salju yang terpencil dan jauh dari ramainya dunia persilatan. Mereka mengasingkan diri sudah 10 tahun lamanya. Tak lama Su Ying dan kedua pamannya pun muncul. Saat mereka sedang makan bersama, sang ayah mendengar suara anak serigala yang ternyata Su Ying mengambilnya dari hutan. Malam harinya, Su Ying ditemani sang ayah pergi ke hutan untuk mengembalikan anak serigala tersebut kepada induknya. Dongli mengajarkan putranya tentang kebaikan termasuk kepada hewan agar tak memisahkan induk dengan anaknya. Saat mereka selesai berbincang, tiba-tiba di malam yang tenang, Su Ying membacakan buku cerita kepada adiknya yang bernama Kingxi. Mereka diajarkan orang tuanya untuk selalu hidup rukun dan saling melindungi. Setelah selesai bercerita, mereka pun kembali ke kamarnya. Dan tiba-tiba seorang pendekar sakti muncul. Dongli pun terkejut merasakan kehadiran pendekar berilmu tinggi menuju sektenya. Moyu bergegas memeriksa kedua putranya, sedangkan Dongli menghadapi mereka. Saat pertarungan brutal masih berlangsung, Moyu mendatangi kedua putranya. Dia memberikan kalung pusakanya kepada Su Ying beserta kekuatannya. Sementara Dongli dan para petingginya masih bertarung dengan brutal. Dan ternyata pendekar tersebut kakak perguruan Moyu yang bernama Mo Chen dari sekte Moyang. Kedatangannya untuk menjemput Moyu yang menghilang 10 tahun yang lalu. Saat itu Moyu melarikan diri dengan Dongli saat akan dijodohkan dengan pilihan sektenya. Kini Mo Chen memaksa akan menjemput Moyu kembali ke sektenya. Namun Moyu menolak karena tujuannya untuk mencari darah purba yang tersimpan dalam tubuh Moyu. Pertarungan dahsyat pun tak bisa dihindarkan lagi.
Saat pertempuran masih berlangsung, dengan mengejutkan, Su Ying mampu menarik busur pusaka dengan kekuatan dari kalung pemberian ibunya. Sontak saja semua pendekar terkejut melihatnya, namun membuat Mo Chen semakin murka. Su Ying terjatuh dari atas, sang ibu pun dengan segera menghampirinya. Mo Chen yang melihat Su Ying kegirangan akan membawanya, karena diduga putra Mo Yu juga memiliki kekuatan darah purba. Sebuah kekuatan yang maha dahsyat, siapapun yang berhasil mengendalikannya akan menjadi pendekar terhebat di dunia. Dong Li yang sudah terluka parah mencoba menghadang Mo Chen. Dong Li akhirnya tewas dihabisi oleh Mo Chen. Lalu dia menghampiri Mo Yu dengan mengancam, jika tak ikut bersamanya maka Su Ying akan dihabisinya juga dan akan meratakan seluruh sekte elang salju. Mo Yu mengetahui kesaktian Mo Chen sudah mencapai bulan perak, satu langkah lagi menuju tingkat dewa. Tak ada jalan lain, Mo Yu pun mengalah demi keselamatan Su Ying dan semuanya. Setelah kematian Dong Li dan kepergian Mo Yu, sejak saat itu Su Ying berjanji akan membalaskan dendam kedua orang tuanya. Dia berlatih dengan giat tanpa lelah, dengan dilatih oleh kedua petinggi sekte yang bernama Tong San dan Zhong Ling. Su Ying terus berlatih ilmu tembaknya hingga tak terasa 10 tahun pun telah berlalu. Ilmu tombak Su Ying semakin kuat kini telah mampu mengalahkan kedua pamannya. Namun Su Ying tak memiliki kesaktian energi tenaga dalam. Seberapa tinggi bela diri akan sia-sia tanpa energi tenaga dalam. Su Ying sangat berambisi untuk menjadi pendekar tak tertandingi agar mampu menghadapi Mo Chen. Setiap hari bahkan setiap saat dia berlatih tanpa lelah, hingga semua tombak yang dipakainya patah. Di tempat lain, di tengah ibu kota Longshan, dihebohkan dengan kemunculan makhluk mengerikan yang membantai para warga. Ketua sekte Longshan bernama Xian sedang membahas masalah tersebut dengan petingginya yang bernama Yutu. Xian menjelaskan secara rinci 6 sekte besar yang tersebar di penjuru negeri. Dari sekte manakah yang patut dicurigai? Su Ying ditemani oleh Zhong Ling menuju kota untuk membeli tombak yang bagus, karena semua tombak sudah patah dipakai latihan. Tak lama mereka pun tiba di kota dan memasuki toko senjata. Saat pemilik toko sedang mengenalkan tombak terbaiknya, tiba-tiba Su Ying melihat tombak berkarat yang berada di luar toko. Dan saat menghampirinya, Su Ying terkejut melihat tombak tersebut menyala, seperti memiliki kekuatan yang besar. Adik Su Ying yang bernama Qingxi fokus mempelajari kultivasi, dan saat mereka sedang berbincang, salah satu penjaga melaporkan bahwa makhluk kerasukan kini menyerang wilayah elang salju.
Su Ying dan semuanya terkejut melihat tombak berkarat seketika berubah menjadi bening setelah tombak tersebut dipakai menghabisi beberapa makhluk. Su Ying menyuruh semuanya untuk pulang, dia akan pergi mengejar seorang diri. 你们先回去等我。哎，等等我！ Su Ying kalah tak mampu menghadapi banyak makhluk karena yang diandalkan Su Ying hanya kekuatan fisik tanpa tenaga dalam. Namun tiba-tiba muncul seorang pendekar berilmu tinggi bernama Qiu Bai dengan julukan Satria Changpeng. Dengan mudah, Qiu Bai membasmi makhluk tersebut. Saat dia menghampiri Su Ying, diam-diam mengalirkan tenaga dalamnya agar energi tubuh Su Ying mulai terbuka. 在下池秋柏， 你是长风骑士？ 我已经传给了你一些斗气，你毫无斗气，为何要冒险啊？或许能激发你自身的斗气。 某人犯我血鹰令，我自要查清。发斗气。 Su Ying pun semakin giat berlatih dan kini energi tenaga dalamnya mulai terbuka yang membuat kedua pamannya terkejut sekaligus gembira. 一日枪法就大有长进呐，不错呀。修炼才能早日救出我娘。 King Xin membawa informasi dari sekte Longshan bahwa makhluk yang meresahkan bersembunyi di gunung kehancuran. Siapapun yang berhasil mengungkapnya akan diberi hadiah plakat besi hitam. Su Ying yang mendengarnya semangat karena plakat tersebut jalan pembuka untuk mengetahui di mana ibunya berada. Siapapun yang memiliki plakatnya akan menjadi bagian dari pendekar kelas atas. Su Ying pun pergi ke gunung ditemani oleh Zhongling. Tak lama para makhluk pun terlihat yang ternyata dikendalikan oleh seseorang. Dan akhirnya Su Ying pun terkepung. Mereka seketika berhenti tak bergerak saat alat pengendalinya pecah. Su Ying pun dengan segera mengajar orang pengendali tersebut. Namun tiba-tiba muncul sekelompok pendekar yang dipimpin oleh Gebin yang diutus oleh sekte Dewa Hitam. 你就是可宾。可宾。 Su Ying kalah belum mampu menandingi Gebin. Saat mereka akan menyerang lagi, tiba-tiba muncul seorang gadis berilmu tinggi yang bernama Jing Yu. Su Ying berhasil diselamatkan oleh Jing Yu. Gebin dan pasukannya pun mengejarnya. Namun Jing Yu berhasil mengelabui mereka dengan trik sihirnya yang tak kelihatan. Sementara Zhongling sedang bertarung dengan pendekar dari utusan sekte hitam yang bernama Pang Yu. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua. Jing Yu melakukan triknya lagi dengan menutup guanya. Gebin dan pasukannya yang sudah tiba di sana berhasil dikelabui. Mereka pun berpencar mencarinya. Su Ying dan Jing Yu untuk sementara aman beristirahat di dalam gua. 必须回去一趟。宗灵说他为了救我生。天色已晚，外面弯刀盟还在找我们，你先别急，伤势未愈，这样莽撞的出去，
Qiubai tiba di sana. Meski terlambat, dia bisa melihat kejadian yang baru saja terjadi. Terlihat Zhongling sedang bertarung dengan Pang Yun. Lalu Qiubai pergi ke tempat lain dan terlihat Su Ying dibantu oleh Jing Yu dari sekte Tao. Tak jauh dari sana, Qiubai menemukan Zhongling yang sudah tak sadarkan diri. Setelah sadar, Zhongling pun menceritakan kejadiannya saat bertarung dengan Pang Yun. Pang Yun marah kepada Gebin dan pasukannya karena tak berhasil menangkap Su Ying. Pang Yun memberi waktu 3 hari lagi untuk membereskan masalahnya. Lalu dia mengeluarkan asap petunjuk agar dapat melihat apa yang tak bisa dilihat. Mereka pun bergegas pergi mengikuti asap tersebut hingga memasuki sebuah dinding gua yang pernah mereka datangi. Dan akhirnya... Mereka berdua berhasil melarikan diri, namun Yujing terluka dari asap yang dikendalikan oleh Pang Yun. Gebin yang menganggap bahwa mereka berdua tak akan selamat, memutuskan untuk pergi tak melanjutkan pengejarannya. Gebin pun dengan segera melaporkan kepada Pang Yun bahwa Su Ying dan Jing Yu telah tewas. Pang Yun dengan tegas memerintahkan Gebin untuk mengejarnya meski ke dalam air sekalipun. Tak lama ketua sekte Dewa Hitam mengirim pesan untuk segera kembali ke sekte. 强敌已至，你去水下一趟。啊，这儿不能待了，先教你的方法，把海洋界石取出来。我去取石头，我去取石头。 Mereka berdua yang masih berada di dalam air tersengaja melihat sesuatu. Setelah dihampiri, ternyata sebuah benda pusaka bernama batu samudra. Sebuah pusaka yang sangat dicari oleh seluruh pendekar. Jing Yu pun mengambilnya dan bergegas naik ke daratan. Namun tiba-tiba, sekelompok makhluk kerasukan muncul kembali. Ternyata makhluk tersebut tak bisa melihat, hanya bisa mengetahui dari napas yang keluar. Terpaksa mereka pun menahan napasnya. 这些魔人不对劲，好像看不到我。屏住呼吸。 Setelah makhluk tersebut pergi, Yujing akan melapor kepada para ketua sekte lainnya. Namun Su Ying ingin mengajak Jing Yu memasuki air lebih dalam lagi. Dia curiga ada sesuatu di dalamnya karena makhluk tersebut muncul dari dalam air. Mereka pun memasuki air lagi dan melihat ada sebuah gua. Namun dengan mengejutkan, setelah memasukinya ternyata bisa bernapas di dalam gua tersebut. Dan setelah memasuki gua lebih dalam lagi, terlihat banyak makhluk kerasukan di sana. Dan tiba-tiba Su Ying mendengar percakapan Gebin yang mengatakan bahwa mereka utusan sekte Dewa Hitam. Akhirnya mereka berdua pun ketahuan juga. 我中了魔毒，又是你们！丫头已经中毒了，把海洋界石给我交出来！海洋界石定是被你们拿了。Dengan tepat waktu, Qiubai muncul dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dia langsung mengobati Jing Yu yang terkena racun. Sementara para pasukan Dewa Hitam melarikan diri dan memecorkan benteng.
Akhirnya mereka selamat berkat bantuan Kyuubai, yang ternyata dia paman guru Jingyu dari sekte Tao. Jingyu yang telah berhasil mendapatkan batu samudra menyerahkannya kepada Kyuubai. Batu tersebut milik sekte Tao yang dicuri dan disalahgunakan oleh sekte hitam dengan menciptakan makhluk kerasukan. Kini seluruh makhluk tersebut telah musnah. Terungkap sudah bahwa sekte hitam dalangnya. Su Ying memohon untuk meminjamkan batu samudra akan dibawa ke sekte Longshan sebagai bukti bahwa dia telah berhasil mengungkap kasusnya. Su Ying sangat berharap mendapatkan pelekat besi hitam untuk mencari keberadaan ibunya. 在下想将海洋界石借来一，只怕我空口无凭，龙山楼不信。铁令对你来说真的那么重要吗？是，我就跟你们去一趟龙山楼吧，我自会想到办法禀告司空观主。谢长风骑士，你要等着我。 Tak lama mereka pun tiba di sekte Longshan yang disambut oleh ketua sekte yang bernama Xian. Ketua sangat menghormati Kyuubai karena terkenal kesaktiannya. Lalu Su Ying menyerahkan batu samudra kepada ketua dan dia meminta plakatnya. Ketua pun mengingatnya 10 tahun yang lalu Su Ying pernah mendatangi ketua sekte 记 Longshan. 得10年前，莫阳春杀死我爹，交易可是龙山楼的条件，请你帮我杀了他。才是最有力的武器，才有可能获得黑铁令。是我，东伯雪鹰。与我龙山楼契约相连的证明和获得的黑铁令，这就是实力达到流星级的修行者。 Akhirnya Su Ying berhasil mendapatkan plakat besi hitam. Lalu dia memohon untuk mencarikan keberadaan ibunya. Namun ketua menolak karena masih ada satu misi yang belum terselesaikan, bahwa Su Ying harus menangkap Gebin. Dan saat Su Ying akan pergi, Kyuubai menawarkan untuk ikut bersamanya ke dewan para ketua agar lebih cepat mendapatkan petunjuk keberadaan Gebin. 我看这2位虽属超凡势力，凡事不可直来直去。我们在外不必在家里。放心吧，宗叔，我知道。雪鹰就拜托2位了。 Ketua sekte Dewa Hitam yang bernama Aolan sedang menghukum Gebin karena telah gagal menjalankan tugasnya. Gebin ditugaskan untuk menciptakan 100.000 makhluk dengan batu samudra. Namun baru sedikit terbentuk, batunya sudah hilang yang membuat ketua murka. 一定找出海洋界石，给我一次机会。三绝。他的能力3日之内未必能取得界石，又弄丢了海洋界石，看不准魔人进了一水城，都是葛斌这个废物。这是对你小小的惩罚，我让你看着他，让你们全部灰飞烟灭。如果接下去事情再办不好。 Mereka pun tiba di sekte Tao. Terlihat para ketua sekte sedang membahas sekte Dewa Hitam yang menjadi dalang atas kejahatan yang baru saja terjadi. Ketua sekte gunung yang bernama Hi tak percaya bahwa Su Ying yang tak memiliki tenaga dalam mampu mengalahkan Gebin. Dia pun bergegas memeriksa tubuh Su Ying. Ketua Hi terkejut ternyata tubuh Su Ying menyimpan kekuatan besar, namun tersegel kekuatannya. Pantas saja tak memiliki tenaga dalam. Setelah lama berbincang, ketua sekte Tao bernama Shikong mengizinkan Su Ying untuk menangkap Gebin dengan ditemani oleh Jingyu. 在下自行去抓捕葛斌便是。 更不应该靠这位少年的一己之力，弟子冤枉。也好，是该历练历练了。保卫龙山国是我们所有人的职责，各派要加强戒备，魔族余孽蠢动，来保卫我龙山国和下族。尽快提到日程上来。长风学院招考一事，小白，遵命。 Sebelum menjalankan misinya mencari Gebin, Su Ying memutuskan untuk kembali dulu ke sektenya sambil mengenalkan Jingyu kepada kedua paman dan adiknya. Su Ying pun disambut oleh rakyatnya. 哥，你终于回来了！哇，黑铁令！这位呢，是水源道观的弟子于静秋，授业的师傅童三叔、宗灵叔，这是我弟东伯青石。静秋姐好。